Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang buronan kasus pencurian sepeda motor di Padang diringkus polisi. Hari lanjut usia ke-28 diperingati dengan meriah di Padang. Jembatan Bailey selesai, anak-anak kembali bisa bersekolah. Telah lama masuk daftar pencarian orang atau kasus pencurian sepeda motor, Kamis dini hari, seorang pria diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di rumahnya di daerah Jondol Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Tersangka bernama Asman Putra dan berusia 30 tahun ini langsung dibawa petugas untuk mencari barang bukti hasil pencuriannya. Di malam buta itu, petugas berhasil menyita 2 sepeda motor yang dicuri pelaku. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka berhasil ditangkap polisi setelah petugas melakukan penyelidikan mendalam saat digelarnya Operasi Jaran 2024 oleh Polresta Padang. Kita berhasil mengamankan sebagai DPO dari TO Operasi Jaran yang sedang kita jalani. Untuk tersangka kita amankan tadi di daerah wilayah Padang Selatan. Dari tersangka ini kita berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor. Sepak terjang Asman menggondol sepeda motor telah dipantau petugas dalam kurun waktu yang lama. Namun keberadaannya tak terdeteksi dengan tepat karena Asman kerap berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari polisi. Dalam pemeriksaan sementara terungkap, setiap sepeda motor yang dicurinya dijual kepada penadah seharga Rp1 juta per unit. Kini, Asman harus menjalani proses hukum atas perbuatannya dan dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Para lansia bergembira yang ditunjukkan dengan bernyanyi dan berjoget. Para lansia yang rata-rata berusia lebih dari 65 tahun ini tetap unjuk kebolehan. Bagi mereka, menjadi tua adalah takdir. Tapi merasa tua adalah pilihan. Aksi bergembira ini dilakukan para lansia usai mengikuti peringatan Hari Lanjut Usia yang ke-28 tingkat provinsi yang dilaksanakan di halaman Gedung Youth Center, Pusat Kota Padang. Miss Linda, salah seorang lansia, mengungkapkan rasa bahagianya saat berkumpul dengan teman-temannya sesama lansia. Meski tidak ada anaknya yang menemani di masa tuanya, namun tinggal di panti jompo tidak membuat hari-harinya sepi, sebab ia dan rekannya selalu bersama. Pokoknya senang, ya jangan ibu, simbok senang. Yang penting masuk panti jompo itu menuruti peraturan panti jompo. Rumah sudah disiapi, makanan sudah disiapi, ya ta? Baju sudah, apa kebuatannya lansia, terus uang jajan per bulan ada. Gubernur Sumbar memastikan lansia di panti jompo akan terawat dengan dukungan dari program pemerintah, seperti makanan bagi lansia, rehabilitasi rumah lansia, pembuatan taman lansia, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan hak sipil. Proses itu
sudah ya kita seluruh pelayanan kita berikan sana. Seperti yang saya sampaikan tadi untuk kesehatan, kemudian permakanan, kemudian juga untuk pakaian dan semuanya sampai juga pengurusan ketika meninggal. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-28 tingkat Provinsi Sumatera Barat ini juga diisi dengan pameran hasil karya para lansia, penghargaan kepada tokoh lansia, dan pemberian hadiah berbagai lomba serta hiburan. Robiham melaporkan dari Padang. Dua minggu pasca banjir bandang yang melanda tanah datar pada 11 Mei lalu, akhirnya anak-anak dapat kembali bersekolah setelah jembatan Bailey yang terhubung ke sekolah mereka selesai dibangun oleh tentara. Jembatan Bailey yang dibangun di Jorong Tigoninia, Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum ini merupakan satu dari 7 jembatan Bailey yang dibangun di tanah datar. Pembangunan jembatan ini sangat bermanfaat bagi warga. Setelah jembatan sebelumnya yang putus akibat diterjang banjir bandang. Tidak hanya sebagai penghubung nagari, tapi merupakan salah satu akses menuju ke sekolah yang ada di seberangnya. Gimana Bu tadi habis ngantar anak sekolah ya Bu ya? Iya. Gimana Bu dengan adanya jalan ini membantu nggak Bu? Alhamdulillah sangat membantu karena udah berapa lama anak-anak kan itu berhenti di sekolah. Berapa lama liburnya, Bu? Udah 2 mingguan lah. Udah 2 minggu ya? 10. Jadi baru hari kemarin perdana ya Bu ya? Dari kemarin dari sini. Iya, dari Senin kan? Hari Senin nggak mulai perdana sekolah ya? Jembatan Bailey yang dibangun tak hanya bisa dilewati sepeda motor, tapi juga bisa dilalui oleh mobil. 6 jembatan Bailey lainnya yang dibangun adalah Jembatan Congkong di Parambahan, Jembatan Ronatalu di Sungai Jambu, Jembatan Silaki di Baringin, Jembatan Katiagan di Paninjauan, Jembatan Tanjung Pintu, dan Jembatan Bawah Kubang di Kotolaweh. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Masyarakat sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat, dikejutkan oleh suara dentuman dari Gunung Marapi pada Kamis siang. Gunung itu mengalami erupsi pada pukul 13:04 dengan ketinggian kolom abu yang teramati lebih dari 2.000 meter dari puncak gunung. Dari data di pos pengamatan Gunung Api Marapi, terjadi 1 kali erupsi Gunung Marapi dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat laut. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi 2 menit 2 detik. Pada pukul 13:04 telah terjadi erupsi di Gunung Api Marapi dengan tinggi kolom 2.000 meter dari puncak gunung. Himbauan untuk warga apabila terjadi hujan abu untuk selalu memakai masker dan juga pelindung mata. Amplitudonya besar, kurang lebih 30. Untuk lama letusannya kurang lebih 2 menit lebih 2 detik. Dalam bulan ini tercatat di seismograf kami sudah terjadi 3 kali erupsi. Dari data di pos pengamatan Gunung Marapi, sejak tanggal 1 hingga tanggal 30 Mei 2024, terjadi 3 kali letusan dengan ketinggian kolom abu yang teramati. Sedangkan hembusan terjadi 158 kali. Pasca naiknya status Gunung Marapi Sumatera Barat menjadi level 3 siaga dari level 2 waspada, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengeluarkan rekomendasi agar Gunung Marapi steril dari aktivitas masyarakat dalam radius 4,5 km dari puncak gunung. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.